Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali jumpa dengan Ibu. Kita sudah masuk ke pembelajaran 1 dan 2 subtema 3 dari tema 6. Ya, di sini perhatikan ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apakah yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, di sini banyak sekali pertanyaan. Kalian bisa lihat, perhatikan gambar yang ada di teks di buku ini ya. Perhatikan di sini sedang di taman, ada banyak bunga. Lani sedang menyiram tanaman, ibu sedang merawat tanaman, memetiknya. Nah, kalian bisa nih menjawabnya. Oke, kita berlanjut. Bacalah teks berikut. Tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, koreksilah nih teks tersebut di atas. Kalian sudah tahu kan? Kita sudah mempelajari huruf kapital dan huruf titik di setiap akhir kalimat ya. Huruf kapital itu huruf yang ada di awal kalimat dan juga nama orang, nama hari, nama bulan. Nah, kalian bisa dong di sini melihat mana nih kalimat yang kesalahan ejaannya ada. Nah, tugas kalian kalau menemukan kalimat itu, kalian menulis ulang kembali dengan memperbaikinya ya. Tapi kalau kalimatnya benar tidak usah. Oke, Nak? Nah, oke, lanjut lagi kita ke matematika. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Nah, di sini adalah timbangan jarum. Timbangan jarum ini digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Seperti apa ya? Seperti misalkan nih, kalau kalian suka membantu ibu di rumah memasak, di sini ini untuk membuat kue seperti terigu, gula. Ini timbangannya ya. Nah, di sini satuan berat yang digunakan nih dalam timbangan tersebut adalah ons. Ons ini sama dengan hektogram. Kalian sudah hafal kan satuan berat? Coba sama-sama kita ulangi ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Oke. Nah, di sini keterangannya adalah 1 kilo itu sama dengan 10 ons atau hektogram. Jadi turun atau naik ya? Ya. Jadi kalau 1 kilo itu adalah turun tangganya 1 menjadi 10 dikali kalau turun ya. Kalau naik itu nanti dibagi. Jadi ditambahkan nolnya 1 karena turun tangganya 1. Oke, berlanjut lagi. Ayo berlatih. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Nah, di sini ada gambarnya. Di sini ada modelnya adalah bunga. Nah, kalian juga bisa membuatnya dari lilin, ya.
lilin mainan plastisin, bisa membuat binatang ataukah bentuk rumah atau bentuk yang lainnya ya, kalian bisa. Oke, kita berlanjut lagi ke pembelajaran kedua. Pembelajaran 2 ya. Perhatikan nih. Ayo bermain peran. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya ya. Perhatikan nih, ada aturannya setiap permainan ya. Perhatikan aturan mainannya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, ayo berdiskusi. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan? Ketika bermain di sekolah, apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Nah, tulislah peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Ketika kalian sedang bermain bersama teman-teman, misalkan bermain sepak bola, bermain lompat tali. Nah, di situ ada permainan dan juga ada peraturannya ya. Kalian bisa menyebutkannya. Oke, kita berlanjut lagi. Ayo bermain peran. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Nah, oke, perhatikan ya. Ibu akan membacakannya. Beni, Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Edo, benar. Beni, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Beni, siapa lagi yang piket hari ini? Lani, aku Beni. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Beni, aku juga menyapu lantai kelas. Edo, aku merapikan rak buku. Lani, baiklah. Mari kita mulai bekerja. Nah, di sini kalian coba praktekkan permainan peran ini dengan anggota keluarga kalian karena kalian belajarnya di rumah. Nah, untuk saat ini sampai sini dulu ya sayang. Perhatikan dan pahami dari yang ibu terangkan pembelajaran 1 dan 2. Nah, tidak lupa tugasnya kalian kerjakan. Sebelumnya berdoa meminta tolong kepada orang tua atau keluarga yang membantu. Dan ibu ingatkan kembali, tugas dikerjakan sendiri ya nak ya. Mandiri, bukan dituliskan oleh orang lain. Ya, sampai saat ini semoga kalian tetap semangat ya, meskipun kita masih tetap belajar di rumah. Ibu terus mengulang lagi dan tidak bosan juga memberitahu, tidak lupa protokol kesehatan 3M ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.